Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bersaksi kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi bahwa saya mencintai kalian karenanya. Sebagaimana saya memohon kepadanya agar dia mengumpulkan kita di dunia ini dalam ketaatan kepadanya dan mengumpulkan kita di akhirat di surganya dan tempat rahmatnya. Ya Allah, kabulkanlah. Kita sudah menjalani 2 episode. Saya memohon kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi agar memberikan penerimaan dan taufik untuk keduanya, serta agar kita dapat mengamalkannya. Ya Rabbal Alamin. Kita sudah menjalani 2 episode bersama Ustaz Tarik. Saya memohon kepada Allah yang Maha Perkasa dan Mulia agar memberkahinya dan menjaganya. Dia mengirimkan kepadaku kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Esa. Beliau membagi-bagi topiknya. Maksudnya, ayat kursi dan rezeki. Ayat kursi dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat rezeki dan hal-hal spiritual. Misalnya, ayat rezeki, kesehatan, dan keselamatan. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Beliau membaginya seperti itu. Jadi insya Allah kita akan menyelesaikan episode kita tentang ayat kursi dan rezeki dengan izin Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Lalu kita akan mulai membahas karomah dan mukjizat ayat kursi dengan izin Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dan bagaimana orang salah ini terus-menerus mengamalkannya. Saya memohon kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi agar memang demikian adanya. Dan kami tidak memuji seseorang di hadapan Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Dan Allah lah sebaik-baik penolong dan pelindung. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Beliau juga bercerita kepada saya, Subhanallahil Azim, lewat pesan suara kemarin, bagaimana beliau memilih kanal kami untuk menyebarkan kisah dan pengalamannya dengan ayat kursi. Dan mengapa beliau mulai menceritakan kisahnya dengan ayat kursi dan karomah-karomah yang dialaminya bersama ayat kursi. Padahal beliau sudah bertahun-tahun. Subhanallahil Azim, beliau membaca ayat kursi, mengulang-ulang ayat kursi, dan berzikir kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dengan ayat kursi, namun tidak pernah bercerita. Namun, ada sebuah mimpi tertentu, Subhanallahil Azim, yang membimbing dan mendorong beliau untuk melakukannya. Itulah sebabnya beliau memilih saluran kami, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itulah beliau mulai berbicara tentang karomah, berkah, mukjizat, dan keajaiban ayat kursi. Semua ini berkat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayo kita lanjutkan perjalanan Pak Tarek, yang saat ini tidak berada di Mesir. Untuk yang belum sempat mendengarkan 2 episode sebelumnya. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Beliau sedang berada di negara Eropa atau negara asing. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahinya dan melindunginya. Ya Rabbal Alamin. Jadi kita akan lanjutkan, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Episode ketiga kita ini membahas tentang hubungan ayat kursi dengan rezeki dan harta. Serta bagaimana rezeki dan harta itu bisa melimpah dan ditemukan di tempat-tempat yang, Subhanallahil Azim, benar-benar di luar kebiasaan seperti yang sering kita katakan. Atau ia mendapatkannya dengan cara yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan, tanpa perhitungan. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini, Subhanallahil Azim, adalah firman Tuhan kita, Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa saja yang mengulang-ulang ngomong kosong atau mengatakan ini adalah sihir, semoga Tuhan melarang. Kami katakan, orang itu hebat, insya Allah. Seorang pria terpelajar yang sedang menempuh program doktor dari keluarga terhormat. Subhanallahil Azim, baik di Mesir maupun di luar Mesir. Saya memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberkahinya. Ya Rabbal Alamin. Ia berpindah dari kemiskinan ke kekayaan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkat ayat kursi. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak ingin berpanjang lebar. Ayo kita mulai. Assalamualaikum. Sebagai kelanjutan dari topik rezeki di tahun kedua dan sebagai komentar tentang angka 313. Setelah saya menyelesaikan tahun pertama dan memulai tahun kedua setelahnya. Karena latar belakang saya yang salafi, maksudnya sebagai didikan umum di rumah dan di lingkungan tempat saya tinggal saat kecil. Dan pemikiran itu sendiri, yaitu sering mendengarkan para syaikhh salafi secara khusus. Mulai muncul perasaan dalam diri saya, bagaimana kalau angka ini sebenarnya bidah? Bagaimana kalau ini adalah bentuk ujian atau godaan? Tapi saya sudah melihat kebaikan darinya. Jadi, apakah ini benar atau salah? Saya memang takut kalau saya berzikir kepada Allah dengan cara yang salah. Jadi, apakah ada unsur bid'ah dalam hal ini? Saya tidak mau usaha saya sia-sia. Saya tidak mau pahala saya hilang. Maha suci Allah yang Maha Agung. Saya bilang, ya sudah, toh saya memang suka ayat kursi. Jadi saya akan membacanya dalam jumlah tetap, tapi tujuannya untuk memperbanyak, bukan untuk membatasi, hanya untuk memperbanyak, bukan untuk membatasi. Saya mulai mencari di buku-buku tentang ayat kursi, karena waktu itu internet belum secanggih sekarang. Ini memang sudah lama sekali kejadiannya. Tapi saya juga menemukan hitungan lain yang cukup terkenal, seperti 1111 dan sebagainya. Saya bilang tidak. Lihat,
Saya benar-benar ingin keluar dari suasana seperti ini supaya saya bisa tenang dan menutup pintu ini sepenuhnya. Saya menutupnya untuk diri saya sendiri, menutupnya dari bisikan setan, dan menutupnya dari segala hal. 1000 kali itu maksudnya kelipatan 100, dan itu bukan angka yang pasti, lebih kepada niat untuk memperbanyak. Apakah saya salah dengan jumlah 313? Hanya Allah yang tahu. Apakah penentuan jumlah itu salah atau benar? Hanya Allah yang tahu. Saya sendiri tidak tahu. Saya hanya menceritakan kejujuran tentang hal ini dan apa yang saya alami. Setiap orang bisa memilih apa yang menurutnya cocok. Tapi saya bukan seorang ulama, juga bukan orang agama. Saya hanyalah orang biasa seperti saya sendiri. Seperti pendengar lainnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan saya dengan kecintaan saya pada salah satu ayatnya. Itulah inti dari semuanya. Jadi saya sama sekali tidak punya kuasa atau kekuatan dalam hal ini. Maka subhanallah, di tahun kedua, kecintaan saya untuk berzikir dengan ayat kursi semakin bertambah dan menguat. Jadi saya bilang, sudah, saya akan mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya buat 1000 kali supaya waktu zikirnya jadi lama, bisa lebih banyak, dan sebagainya. Awalnya, saya mulai tahun ini sepenuhnya. Saya biasanya sangat teratur, dan ayat ini. Subhanallah, nama Allah Al-Qayyum benar-benar menata dan merapikan hidup saya. Jadi saya selalu ambil buku catatan dan pena. Saya tulis dan tentukan. Saya menuliskannya, bahkan kalau ada kejadian apapun, saya catat. Jadi saya selalu mengatur segala hal dalam hidup saya. Jadi saya ambil buku catatan, saya baca ayat kursi, dan saya buat tabel, setiap hari 1000 kali. Saya bilang, bagaimana kalau saya lakukan ini selama setahun penuh, 300 hari, 1000 kali setiap hari. Hari demi hari, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa melakukannya, biasanya dalam satu sesi. Oh iya, saya juga menambahkan surah Al-Baqarah. Saya menafsirkannya dan saya sangat menikmati membacanya. Oh iya, di tahun itu saya juga menambahkan wirid istighfar dengan bacaan yang teratur. Aku mohon ampun kepada Allah, yang Maha Kuasa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup Kekal lagi Maha Kaya, dan aku bertobat kepadanya 1000 kali. Jadi urutan wirid saya adalah 1000 istighfar dengan bacaan yang tadi saya sebutkan, lalu surah Al-Baqarah. Kemudian dia menggubah syair tahta. Saya juga membaca wirid dari Al-Quran, tidak tetap, tapi saya membacanya secara berurutan. Jadi, suatu hari saya membaca 10 halaman, di hari lain saya membaca setengah juz, kadang 1 juz, kalau ada waktu luang atau hari libur saya bisa membaca 5 juz, kadang saat sholat malam dan saya punya waktu, saya bisa membaca 1, 2, 3, atau 5 juz, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk saya. Tapi memang tidak ada ketentuan khusus dalam wirid Al-Quran saya. Kadang sehari 1 halaman, kadang 100 halaman, jadi tergantung saja, dan seperti itulah keadaan saya sepanjang tahun ini. Wah, ya Tuhan, berkahilah junjungan kami Muhammad. Ya, perdagangan saya meningkat pesat. Ya, benar-benar berkembang. Di akhir tahun pertama saya punya sekitar. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi saya rezeki sekitar $1,4 juta setelah dipotong pengeluaran. Dan setelah itu, yang berhasil saya tabung. Iya, di akhir tahun kedua. Ibadah-ibadah yang saya terus lakukan secara khusus, kalau diurutkan. Puasa. Saya biasa puasa Senin dan Kamis, juga pada hari-hari putih. Kadang-kadang saya juga puasa selang-seling, sehari puasa sehari tidak. Saya tidak pernah meninggalkan puasa. Saya juga selalu menjaga wudhu. Saya selalu berusaha dalam keadaan berwudhu dimanapun saya berada. Saya selalu berwudhu, tidak pernah meninggalkan wudhu sama sekali. Bahkan, subhanallah, kalau saya sedang di mal pun saya tetap berwudhu. Saya cari cara. Saya tidak pernah meninggalkan wudhu sama sekali. Iya, saya biasanya duduk di malam hari 1 kali. Biasanya setelah Isya. Begadang. Iya, lalu tidur sebentar setelah subuh atau sebelum subuh, lalu bangun untuk subuh, kemudian tidur lagi sebentar, dan tidur lagi setelah Asya. Wah, selalu menjaga wudhu. Oh 2. Sholat malam. Tobat. Ya, surat Al-Baqarah. Ya, dan wirid ayat kursi. Tentu saja wirid ayat kursi itu adalah tanda. Maksudnya yang saya rasakan dan saya lihat. Saya menjalani itu selama 1 tahun penuh. Dan itu adalah tahun kedua saya membaca ayat kursi. Tahun itu berakhir secara finansial dengan sekitar
Iya, itu adalah $1 juta pertama yang saya dapatkan. Dan subhanallah, pada hari ketika jumlahnya genap menjadi $1 juta dan lebih, saya bahkan tidak tahu. Maksudnya, saya baru sadar setelah itu bahwa saya punya $1 juta. Jujur saja, saya tidak menyadarinya. Dan sejujurnya, rasanya aneh karena saya merasa semuanya biasa saja. Makanannya pun masih sama seperti yang biasa saya makan. Lingkungannya juga masih sama seperti tempat saya tinggal. Pakaiannya juga masih sama. Tidak ada yang berubah, jujur saja. Dan semua perhatian saya waktu itu hanya pada zikir. Jadi, apakah ini salah satu rahasia bahwa tidak terlalu fokus pada rezeki justru yang mendatangkannya? Saya memang selalu merasa seperti itu, jujur saja. Saya selalu merasa bahwa melepaskan sesuatu dan tidak terlalu menginginkannya, dengan penuh kerelaan, membuatnya tidak terpikirkan oleh saya. Ya, justru itu yang mendatangkannya untuk saya. Maha suci Allah yang Maha Agung, semua ini tentu saja berkat Allah. Maha suci Allah yang Maha Agung, inilah tahap kedua dalam hal rezeki. Dan tentu saja, saya jadi semakin sibuk dengan hubungan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya semakin sibuk dengan mimpi-mimpi indah tentang rezeki. Saya juga semakin sering mengikuti majelis-majelis, mengingat akan rezeki. Ya, akhirnya tidak ada hal lain yang benar-benar menyibukkan saya dalam hidup selain fokus 24 jam pada zikir, ayat kursi, dan suasana indah yang saya jalani itu. Jadi, itulah urutan rezeki di tahun kedua. Dan saya akan berhenti sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang rezeki. Setelah itu, alhamdulillah, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan sangat lancar. Saya pun mulai memasuki tahapan-tahapan yang berbeda bersama ayat kursi. Dan inilah yang, insya Allah, akan saya fokuskan bersama Syekh Abdul Sattar dan akan saya ceritakan kepadanya. Jadi, saya sudah tunjukkan kepada kalian persis apa yang terjadi pada saya di tahun pertama dan tahun kedua. Semoga, insya Allah, apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Apakah hal ini akan terjadi pada semua orang jika mereka mulai? Hanya Allah yang tahu. Tapi secara pribadi, saya sudah menyarankan ayat kursi kepada banyak orang dan mereka mulai mengamalkannya. Namun, ada dua hal yang mirip terjadi. Maksud saya, yang saya lihat ada dua hal khusus. Yaitu yang terus melanjutkan. Dari mereka yang terus melanjutkan, sebenarnya tidak banyak, karena memang ini bukan hal yang mudah. Hal ini membutuhkan, ya, ketakwaan lebih dari apapun, bukan sekadar fokus seperti biasanya. Hal ini tidak akan datang kecuali dengan ketakwaan. Maksudnya, keberkahan ayat ini sangat mulia. Hebat sekali. Ini adalah hal yang besar. Ya, maksudnya kamu akan mengubah banyak hal di bumi dengan ayat kursi. Jadi, hal ini memang tidak akan bisa dipahami kecuali setelah waktu yang lama mengamalkannya. Tapi kamu akan punya pengaruh di seluruh bumi, dimanapun kamu berada. Jadi, kamu akan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain di bumi ini, kecuali oleh sangat sedikit orang. Dan Allah lebih mengetahui. Berapa banyak orang yang mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia ini kepadanya? Dan berapa banyak orang yang mampu membaca istighfar 30.000 kali? Misalnya, tidak banyak. Berapa banyak orang yang bisa rutin melakukannya selama 3 atau 4 tahun, 10 tahun, 30.000 pertobatan? Tidak banyak. Berapa banyak orang yang bisa selama 10 tahun membaca ayat kursi? Tidak banyak. Berapa banyak orang yang bisa membaca surah Al-Baqarah sekali atau 4 kali sehari selama 10 tahun? Tidak banyak. Jadi, ketika seseorang terus-menerus berzikir dalam waktu yang lama dan konsisten melakukannya, pasti akan terjadi karomah padanya. Itu sudah pasti, selama dia bertakwa kepada Allah. Dan zikir akan membuatmu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan jika sebelumnya kamu belum bertakwa. Jadi, kita kembali ke topik kita. Semua yang ikut dalam hal ini, ya, mereka semua mengalami dua hal. Mereka mendapatkan mimpi-mimpi yang sangat indah. Dan rezeki. Ya, rezeki yang melimpah. Maha suci Allah yang Maha Agung. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian dan saya sudah menyampaikan inti dari idenya. Dan insya Allah jika ada apapun, saya siap membantu. Insya Allah. Dalam penjelasan dan perincian, saya tidak ingin terlalu lama mengambil waktu Anda semua. Semoga Allah memberkahi kalian semua, ya Tuhan semesta alam.
Kita akan lanjutkan, insya Allah. Saya terus berkomunikasi dengan Pak Tarek dan saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberkahi beliau dan juga memberkahi kalian semua, ya Tuhan semesta alam. Dan saya rutin, Alhamdulillah, membaca ayat kursi. Saya berusaha 1000 kali. Hari ini, saya sampai waktu salat, Alhamdulillah, ya Tuhan semesta alam. Saya tadi sudah sekitar 250 kali atau 288 kali. Dan saya akan lanjutkan insya Allah tabaraka wa ta'ala bersama dengan istighfar. Saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberkahi kalian, melindungi kalian, menutupi aib kalian, dan memberikan kalian karunia-Nya sampai kalian merasa puas. Dan saya menemukan, subhanallahil azim, 3 rahasia dalam ayat kursi. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia sebesar itu melalui ayat ini? Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Tunggu sebentar saja. Dan kita akan mulai berbicara, insya Allah tabaraka wa ta'ala, tentang ayat kursi dan 3 rahasia dalam ayat kursi. Pemberian yang luar biasa dan mukjizat yang menakjubkan. Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa. Maka saya memohon kepada Allah yang Maha Mulia agar memberkahi kalian, melindungi kalian, dan menutupi aib kalian. Dan sekarang saya juga sedang melakukan penelitian tentang zikir, istighfar, dan tasbih. Secara umum, zikir maksudnya dalam kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya mengumpulkan semua ayat yang di dalamnya disebutkan zikir, tempat-tempatnya, subhanallahil azim, dan jumlahnya. Saya buat pendataan. Kemudian saya akan menelusuri ke hadits-hadits Nabi, lalu ke kitab-kitab para salaf, insya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena saya menemukan bahwa zikir, subhanallahil azim, adalah ibadah yang luar biasa dalam Islam, yang menjadi tujuan disyariatkannya segala sesuatu. Dan yang karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan kita, dengan karunia, kemurahan, dan anugerahnya. Semoga kalian selalu dalam kebaikan, dan semoga dibalas dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi